kelompok 1 akan membawakan podcast yang bertema dengan pengelolaan dan keberlanjutan komunitas sepak bola. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Rahayu dan rekan-rekan saya ada Indri Husni, Ernalia Anggraini, dan Grace Lala Viola beserta rekan-rekan saya yang memvideokan atau mendokumentasikan, yaitu Najwa dan Yangke. Dan di sini ada narasumber kita yaitu Bapak Rizky. Ya. Langsung ke pertanyaan aja ya. Katanya Bapak salah satu ketua dari klub sepak bola ya? Ya. Kira-kira nama komunitas sepak bola apa? Komunitas sepak bola Soraya FC. Soraya. Ya. Nah, berhubungan dengan ketua sepak bola nih, apa saja visi misi Bapak dalam mengembangkan komunitas ini? Visi dan misi saya itu untuk mengembangkan terutama ke bidang kepemimpinan ya, untuk langkah lebih jauh. Masalahnya apa? Pembentukan dalam satu olahraga itu mungkin ke depan kita mencari bibit-bibit dari kepemudaan tersebut supaya pengembangan bisa nanti ke olah yang lebih jauh gitu ya, seperti dibawa ke pertandingan seperti turnamen ya, akhirnya nanti kita bisa menjadikan apalagi itu si pemuda dari bidang olahraga itu menjadikan sosok timnas gitu ya. Apalagi sampai ke sana tujuan utama itu ya memang membangkitkan, salah satunya mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga itu visi dan misi saya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah sudah merasa atau mencapai visi misi Bapak dalam mengembangkan komunitas itu? Ya, untuk mencapai mungkin belum sempurna juga ya, karena kita juga sambil belajar, tahap pembelajaran, apalagi kan kita harus merealisasikan untuk bidang fisik, mental, dan kekuatan juga dalam pembentukan persatuan dan kesatuannya juga. Kita kan harus betul-betul semisi gitu ya, semisi, sevisi gitu kan, supaya nanti ke depan kita mencapai apa yang kita harapkan. Okay. Sejauh apa sih tantangan terbesar Bapak yang Bapak hadapi sebagai ketua sepak bola? Oh, kalau untuk itu memang tantangan sangat luar biasa, sangat luar biasa mengenai tantangan itu, karena kita lebih ke mental ya, lebih ke mental. Kenapa lebih ke mental? Karena kan dalam pertandingan mau apapun itu, entah sepak bola ataupun pertandingan apa saja, lebih kita menjaga mentalitas ya, karena salah satunya pertandingan mungkin apalagi di bidang sepak bola ya kan, anak-anak juga tahu kenapa itu satu bola kita rebutin sama hampir 22 orang. Nah, mungkin satu bola itu yang akan kita perebutkan ya, mungkin ke lebih ke beban mental, harus ketenangan juga. Nah, untuk menghadapi itu juga, nah di situ kita harus bisa mampu meredam salah satunya permasalahan yang akan terjadi mungkin gitu ya, lebih ke mental gitu, harus bisa meredam intinya mentalitas gitu kepada anak, apalagi anak muda zaman sekarang kan main jotos lah atau itu ya, kita harus bisa menjaga lebih ke mental juga gitu. Iya. Terus apa lagi? Terus berhubungan dengan pemain nih, misalnya ada pemain yang melakukan kesalahan, menurut Bapak itu kesalahan benar atau apa yang Bapak lakuin gitu? Ya, untuk mungkin itu pertanyaan
maksudnya di pertandingan ya, kita ketika kita bertanding Ya. ya, antisipasi dari kita selaku ofisial ya, ofisial harus bisa meredam yang tadinya di dalam mental ya, terutama kita kembalikan profesional gitu, profesional karena di dalam pertandingan itu salah satunya ada wasit, mungkin yang harus kita konfirmasikan atau koordinasi dengan wasit satu, wasit dua, dan wasit tiga ketika apalagi menghadapi seperti kita turnamen ya kan, lebih maksudnya lebih ke harus bisa, intinya koordinasi dulu gitu kepada wasit apa yang terjadi, terus selanjutnya bagaimana, kan di situ pertandingan ada salah satunya kartu ya, seperti kartu kuning, kartu merah, itu bentuk salah satunya kalau di dalam perusahaan yang mungkin kena dulu SP gitu ya, nggak langsung ditekan bahwa si pemain itu langsung dikeluarin ya, kita tanyakan dulu itu ya yang perlu ditanyakan. Berapa tim di komunitas Soraya FC dan apa saja? Ada berapa tim maksudnya gimana? Berapa orang gitu? Oh, yang diperlukan di dalam pertandingan atau di permainan sepak bola? Kayak ada tim-timnya nggak itu teh? Ya memang ada gitu, kita dari mulai anak kecil, dari Surati yang juga masuk ke tim Remakonya, sekarang kan terbentuk lagi apalagi seperti pembentukan tim, ada tim cewek gitu ya kayak gitu, jadi terbentuk hampir sekarang rata-rata 7 tim yang kita bentuk. Sekarang kan ada juga pembinaan dari anak kecil, tadi kan SSP, Surati dan lain sebagainya, mungkin ada 7 kalau nggak salah, ada 7 atau 8 tim yang kita bentuk. Gitu ya. Dari kapan sih Bapak menjabat sebagai ketua komunitas itu? Kurang lebih hampir 2 tahun lah berjalan dengan sekarang ya, udah 2 tahun ya, alhamdulillah dalam 2 tahun ya sampai sekarang juga udah terbentuk komunitas sepak bola kondusif, aman dan terkendalikan. Kapan? Bagaimana kesan Bapak pertama kali menjabat sebagai ketua? Ya pertama First impression gitu, kalau untuk kesan memang saya juga tidak percaya ketika ada pengangkatan saya diangkat sebagai ketua Soraya, apalagi saya ketua pemuda. Memang kalau secara tidak langsung sangat-sangat tidak percaya gitu ya, kok selalu terbentuk sebagai ketua. Nah mungkin ini udah dari Tuhan juga mungkin ya, Ya, dipercaya juga. percaya masyarakat juga di sini mungkin sudah percaya, apalagi kinerja ya, lebih kinerja kemasyarakatnya. Yang tadi saya ya ucapkan terima kasih pada semua yang telah mengasihi sebagai ketua, apalagi kepercayaannya yang utamanya masyarakatnya, sehingga saya bisa membina, membimbing dan mengangkat salah satu olahraga dari tim Soraya FC mungkin ya, apalagi di bidang kepemudaannya. Mudah-mudahan ke depan yang saya percayai atau yang masyarakat percaya sama saya, mudah-mudahan saya bisa amanah dan selalu lebih berkembang, lebih maju dan lebih spektakuler gitu. Sekarang sama. Siap. Apa saja kendala yang dialami Bapak selama menjabat sebagai ketua? kendala gitu. Apa yang Kendala. dialami Bapak? Kalau untuk kendala ya mungkin plus minus ya, ada banyaknya kendala, ada juga mungkin tidak ada juga kendala bisa, tapi untuk kendala memang selalu ada ya ketika, tapi yang tadi saya ucapkan ya ketika mengenai mental ya, kendala mental ketika permainan di
anak muda atau anak kecil. Kendala yang lebih besar itu ketika ada kecelakaan, maaf, tapi saya harap jangan ada ya. Tapi mungkin pasti bakal ada ketika kita olahraga, apapun yang kita jalani di dalam olahraga. Mungkin salah satunya yang saya khawatirkan tuh ketika mengalami kecelakaan seperti patah tulang lah dan lain sebagainya, namanya sepak bola ya, mungkin pasti kendala itu akan kena. Ya mungkin Apalagi itu ya. kalau pemainnya kasar ya. Gitu. Kalau Apalagi kan pemainnya. ketika kita sudah bermain ya, mungkin itu yang saya memang risaukan dan saya khawatirkan, itu kendalanya yang memang salah satunya yaitu kecelakaan. Apa saja organigram di komunitas sepak bola Bapak? Untuk organigram itu kan saya sudah bentuk beberapa pasukan yang saya sudah bentuk, seperti dari mulai saya sendiri ya ketua, terus ya dibentuk lagi dari organigram itu ada wakil ketua, ada yang urgen itu adalah salah satunya wakil, bendahara, sekretaris, mungkin ke bawahnya ada juga pengelolaan seperti barang-barang dan sebagainya. Mungkin itu di organigram sepak bola ya. Ke bawahnya juga ya mungkin anggota lah. Ada aktif ya itu yang. Ya alhamdulillah kita bentuk, saya juga sendiri sebagai ketua membentuk tuh orang yang paling dekat dengan saya sendiri. Mungkin ketika ada kerjaan ataupun misalkan kegiatan-kegiatan yang mungkin supaya kita persatuan dan kesatuan itu bersatu. Adakah kesan dan pesan selama menjadi ketua komunitas sepak bola? Kesannya ya yang tadi apa tuh, kesannya kayak ya senang aja lah gitu ya, saya bisa jadi ketua, bisa aktif di kemasyarakatan, bisa membangkitkan salah satunya olahraga kemasyarakatan gitu ya. Ya berkesan untuk sendiri kita ya. Kenapa bisa jadi berkesannya indah itu ketika saya bisa menjalankan salah satunya tugas saya, begitu gitu. Pesannya mungkin apa? Pesannya ya untuk semua, bukan untuk anggota saya juga ya, untuk semua yang mungkin punya salah satunya itu apa, salah satunya komunitas olahraga ya, saya pesan dan titip pada semua, titip karena salah satunya olahraga itu penting untuk kita semua. Salah satunya bisa menjaga kesehatan rohani juga, jasmani juga ya. Pesannya itu aja. Ke depan siapa tahu dalam hobi ke depan kita punya prestasi membanggakan orang tua, mungkin itu saja. Bakat ya. Bakat terpendam diungkapkan dan Ya, jadi apalagi kita semua kan mungkin punya hobi olahraga, seperti olahraga itu kan berbeda-beda ya. Juga dari sepak bola juga ada tenis meja, badminton, itu juga kan termasuk olahraga. Bisa dalam bela diri juga, bukan artian kita itu berlatih bela diri kita ingin mencoba orang lain untuk memukul kita, enggak juga ya kan. Bela diri itu yang disebut bela diri itu ya menjaga diri kita sendiri. Apalagi kita persiapan seperti zaman sekarang kan ya riskan juga ya gitu, dengan salah satunya ya PK dan lain sebagainya. Minimal kita punya dasar gitu dari bela diri tersebut gitu. Bisa diceritakan sedikit tentang diri Bapak dan bagaimana Bapak terlibat dalam dunia sepak bola? Nah itu kan kembali lagi yang tadi saya sudah sampaikan, bahwasanya kenapa saya bisa aktif di bidang olahraga, kenapa saya bisa aktif di bidang kemasyarakat, karena itu salah satunya cita-cita saya dari kecil, ingin bersama-sama dan ingin membangkitkan salah satunya olahraga, apalagi saya hobikan dengan olahraga. Utamanya ya yang utamanya sepak bola salah satunya. Jadi lebih ke kesannya ingin membangkitkan aja lah dalam satu persatuan olahraga. Mengembangkan bakat. Iya. Gitu. Apa yang menginspirasi Bapak untuk membentuk atau bergabung dengan komunitas sepak bola ini? Inspirasinya ya mungkin kembali lagi ya, kalau tadi apa tuh pertanyaannya, diulang. Apa yang menginspirasi Bapak untuk membentuk atau
bergabung dengan komunitas sepak bola ini? Menyatukan komunitas sepak bola gitu ya. Supaya yang tadi saya pernah katakan, supaya nanti ke depan bisa menginspirasi masyarakat tuh. Salah satunya kan bisa masuk turnamen, kayak turnamen seperti itu. Apalagi kita ke depan setelah mengikuti turnamen dari tahap awal hingga akhir masuk di fase final kan, itu yang saya harapkan. Nah, dari situ ya punya inspirasi juga tersendiri bahwa salah satunya dari pergerakan kita, cita-cita kita hingga kita berada di puncak atas, hingga apalagi mencapai segi titik juara, ya itulah itu yang saya harapkan, inspirasi mungkin seperti itu ya. Apa saja kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas ini? Kayak seperti ketika ada salah satunya kegiatan yang mungkin memerlukan dana, karena apa? Karena sekarang tuh kebanyakan kalau Liga Tarkam tuh terpukul karena biaya yang mungkinnya. Nah, di situ kita membutuhkan salah satunya biaya yang untuk mengadakan salah satunya turnamen, atau mau itu di kampung atau di kota. Nah, salah satunya itu kita kan mengadakan itu harus punya salah satunya uang ya, ataupun garis besar itu dana ya. Nah, di situ kan kita memerlukan uang, berarti kita harus mengadakan dulu kegiatan ketika kita mau mengadakan salah satunya turnamen. Nah, di situ mungkin kita gerak bersama untuk meraih pencapaian tersebut. Nah, maka kita mengadakan pergerakan seperti penggalangan dana dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana caranya, yang penting berjalan dengan lancar, acara pun kita terwujud gitu. Mungkin itu saja. Kalau boleh tahu ini ya, setiap ada turnamen di luar kota atau di kampung ini, kira-kira yang dikeluarkan uang atau dananya seberapa gitu? Ya, untuk itu tergantung dari turnamen tersebut, apakah turnamen tersebut mau cup atau misalkan liga atau apa. Nah, kita kembalikan lagi ke segi metode yang akan dibawakan dalam turnamen tersebut. Mungkin ada cup, kan ada liga atau apa saja ya, mungkin biaya juga akan beda ya ketika cup dan liga. Ya, untuk liga tersebut kan harus biaya yang cukup luar biasa gitu kan. Ya, kurang lebih kan kemarin juga saya mengadakan turnamen anak-anak ya, dari SSB gitu kan, Suratin yang banyak juga gitu ya. Biaya yang kita butuhkan tuh senilai kurang lebih hampir 8 jutaan lah gitu. 8 juta? Ya. Besar banget ya, lumayan itu. Iya. Adakah program pelatihan atau kegiatan khusus yang ditunjukkan untuk anggota baru atau anak-anak? Ya, tentu itu salah satunya kunci dari olahraga tersebut ya. Mungkin karena pembinaan tersebut ya kita bina dari mulai SSB yang tadi saya ceritakan, kan dari mulai SSB itu kan kita harus ada pembinaan dari kecil dulu, dari mulai segi mental, fisik dan lain sebagainya. Itu kan perlu ya, perlu banget gitu kan. Jadi kita mungkin harus ada pembelajaran dari tahap awal ya, dari SSB dulu gitu. SSB itu usia dini ya, SSB itu, terus maju ke Suratin ya kan, nanti ke tahap awal inti gitu ya. Mungkin itu yang harus kita pelajari dulu. Bagaimana cara komunitas ini mendukung anggotanya yang ingin menjadi pemain profesional? Ya, kalau untuk mendukung dari saya sendiri kan sebagai ketua memang harus support ya, ketika si anak tersebut ada dari nilai plusnya kan, seperti prestasi ya kayak gitu. Seperti prestasinya memang semakin melonjang tinggi ya, kita harus dukung ya. Kenapa kok bisa mendukungnya, bagaimana cara mendukungnya kita supaya si anak tersebut bisa naik ke puncak lebih tinggi, apalagi masuk ke Pasca Liga. Nah, kita di situ harus memerlukan studi banding, pendekatan dengan kepengurusan tersebut yang ada di daerah tersebut mungkin gitu ya, kayak gitu, supaya si anak tersebut melangkah lebih jauh, dan apalagi bisa masuk Liga 1, Liga 2. Nah, itu yang kita harapkan ya. Mungkin salah satunya ya kita harus ada koordinasi dengan pihak kepemerintahan yang mengelola olahraga tersebut, mungkin begitu.
Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi komunitas ini sejak awal berdirinya? Apa tantangan? Tantangan dari pembentukan pertama ya. Ya untuk pembentukan pertama ya tantangan yang lebih utamanya itu ketika pembentukan kita kan belum tahu apa yang anggota inginkan, eh, pergerakan apa, terus keinginan apa yang mereka inginkan. Kita juga kan harus pendekatan dulu, harus studi banding dulu, harus banyak kayak rapat dulu, meeting dengan orang-orang yang emang senior gitu supaya kita mengetahui apa yang mereka inginkan gitu. Ya mungkin begitu. Bisa ceritakan beberapa prestasi atau momen membanggakan yang pernah diraih oleh komunitas ini? Coba bentar. Ada. Oke, mungkin untuk sesi pertanyaan berikutnya setelah ini, setelah sholat mungkin ya. Iya ya, Jadi kita tutup dulu sesi satunya, nanti lanjut ke sesi 2 saja. boleh. Oke, terima kasih. Nanti dilanjut lagi. Siap. A few moments later. Oke, kita lanjutkan untuk sesi keduanya. Boleh langsung disampaikan pertanyaan. Selanjutnya bisa ceritakan beberapa momen membanggakan dari komunitas ini. Oke, kita lanjutnya untuk pertanyaan yang tadi saya sampaikan, yang membanggakan itu ketika mengenai prestasi ya, karena alhamdulillah ya komunitas yang saya bentuk itu salah satunya sudah membawakan prestasi yang sangat luar biasa, dari mulai turnamen futsal hingga di lapangan besar juga ya kita sudah mendapatkan piala-piala ya, beberapa pertandingan atau turnamen juga kita sudah meraih kemenangan ya alhamdulillah dari sisi yang saya bina itu. Kemarin juga kan turnamen Sedapil ya, Sedapil 5 kita alhamdulillah dapat prestasi, kemenangan, keberhasilan juga. Kemarin kita waktu saya membina Karang Taruna juga dan juga ketua sekolah juga alhamdulillah mendapatkan prestasi sangat luar biasa di ranking pertama untuk 2 kali pertandingan dalam tahap 2 tahun. Jadi alhamdulillah apa yang saya cita-citakan, apa yang saya tuju itu telah meraih keberhasilannya untuk anak-anak juga yang saya pimpin ataupun yang saya bina. Mereka alhamdulillah mengikuti apa yang saya arahkan sehingga mendapat dan meraih kemenangan untuk juara pertama juga. Itu demikian yang saya sampaikan. Mungkin di pertandingan sepak bola kan ada tata peraturannya nih. Nah, kira-kira apa aja? Di dalam pertandingan sepak bola atau di turnamen tersebut. Mungkin kalau bisa di keduanya. Untuk peraturannya kita sudah bentuk dari pertama, kita sudah bikin aturan-aturan ataupun peraturan yang mengarah ke sisi positif ya, supaya apa yang kita bikin aturan itu supaya mereka pahami atau mereka jalankan di dalam aturan ataupun peraturan tersebut, supaya nanti ke depannya ketika kita sudah membentuk aturan dan peraturan berjalan dengan lancar. Apalagi mengenai peraturannya itu memang salah satunya memang perlu juga ya kita bentuk aturan ataupun peraturan sehingga untuk anggota juga mereka akan disiplin dengan aturan-aturan tersebut. Kalau untuk itu apa? Kan tadi membahas tentang kartu merah dan kartu kuning. Nah, dari kedua tersebut apa sih fungsinya gitu? Itu salah satunya untuk di segi pertandingan tuh kenapa harus mengadakan seperti kartu merah ataupun kartu kuning itu. Salah satunya di dalam turnamen memang perlu untuk apa? Ketika kita bertanding, kalau tidak ada bentuk ataupun salah satu fungsinya kartu kuning, salah satunya untuk mencegah daripada kita bahaya tadi. Kalau kena SP ya mungkin SP juga ya, SP dari salah satu pertandingan ya wasit yang memimpin, supaya kita tuh bermain disiplin gitu ya, disiplin mengenai ke peraturan-peraturan atau aturan yang telah
ditetapkan oleh salah satunya wasit yang memimpin gitu. Kenapa itu fungsinya kartu kuning? Salah satunya ketika kita kena kartu kuning, si pemain tersebut dari yang mulai tadinya mainnya cantik ataupun mainnya agak kasar dikit ya, mungkin disanksi dulu ya. Yang pertama kartu kuning. Kalau si beliau yang sedang bermain lebih daripada kena kartu kuning, ya mungkin tindakan terakhir wasit akan mengeluarkan kartu merah yang mungkin akan mengeluarkan si pemain tersebut, sehingga kita juga sebagai tim akan mengalami kerugian yang sangat luar biasa ketika kita terkena kartu merah. Itu Berarti ya, dapat kerugian yang ya, besar ya? ya sangat luar biasa, besar sekali, karena ketika terpukul kartu merah ya udah, apalagi pemain akan dikeluarkan, terus ya kena sanksi juga kan, tidak boleh bermain untuk pertandingan yang selanjutnya gitu. Kalau untuk apa itu? Kalau misalkan ada undangan turnamen pasti jauh kan selalu pakai kendaraan gimana? Ya untuk pertandingan kita pasti akan mengalami pertandingan ataupun undangan dari tim yang lainnya, mungkin dari daerah tersebut ataupun luar daripada daerah kita sendiri ya. Contoh kita away ke salah satunya misalnya yang sangat jauh, contoh ke Tasik ataupun Garut ya. Nah, itu kan memang membutuhkan harusnya kembali ke dana ya. Dana awal itu kan uang ya, untuk biaya tersebut, seperti kita membutuhkan kendaraan, entah itu motor ataupun roda empat seperti mobil. Untuk apa fungsinya itu kendaraan? Mengangkut salah satunya anggota-anggota dari tim tersebut gitu kan. Ya mungkin biaya tersebut memang diperlukan dalam salah satunya home ataupun away gitu. Kan komunitas ini berada di masyarakat gitu. Gimana sih cara buat berkontribusi terhadap masyarakat sama lingkungan? Nah, untuk berkontribusi dengan lingkungan, kita sinergikan antara olahraga dengan masyarakat ya kan. Memang perlu juga kita sinergi dengan masyarakat, apalagi kita kan tujuan dari awal saya mempunyai misi dan visi itu membangkitkan atau kan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga sehingga masyarakat kita tuh semua menjadi sehat. Itu kan emang perlu juga kan hidup sehat gitu kan. Apalagi kita arahkan ke segi salah satunya olahraga ya. Ya kita memang harus sinergi juga dengan masyarakat. Berarti kita harus minta bantuan juga kepada masyarakat ketika ada salah satunya pembentukan olahraga tersebut. Ya, maka kita membentuk pengumuman tersebut, maka ditempel juga siapa tahu yang mau ikut di dalam olahraga tersebut. Nah, mari kita bersama-sama sinergikan antara kemasyarakatan dan organisasi olahraga salah satunya begitu. Bagaimana pandangan Bapak tentang perkembangan sepak bola di tingkat lokal maupun nasional? Untuk perkembangan ya mungkin alhamdulillah ya, apalagi sekarang untuk Jawa Barat aja ya, kita bicara karena kita dari sektor Jawa Barat ya. Untuk tingkat Jawa Barat apalagi sekarang juga booming dengan adanya salah satunya tim kita dari kebanggaan kita ya, dari Bandung, Persib Bandung juga sudah memasuki fase final ya. Nah terus yang jadi kebanggaan tersendiri itu ketika tingkat di Jawa Barat tuh dengan dunia sepak bola sekarang lagi semarak ya, lagi semarak, terusnya lagi boomingnya, apalagi kita sekarang banyak turnamen futsal, Liga Ramadan dan lain sebagainya tuh, salah satunya mungkin akan menjadi tingkatan masa terdepan di Jawa Barat. Mudah-mudahan kita yang berada di Jawa Barat juga selalu mensupport masyarakatnya yang suka olahraga juga, supaya yang punya hobi dalam bidang olahraga apa saja menjadi prestasi yang terbaik di Jawa Barat. Untuk tadi berhubungan dengan kartu kuning dan kartu merah, nah contoh apa saja sih yang dari hal kecil sampai hal besar, misalkan kekerasan apa aja dan bagaimana cara mengatasinya? Nah itu kan dikembalikan lagi ke aturan yang sudah ditetapkan sama wasit ya, yang memimpin jalannya pertandingan. Nah salah satunya kenapa bisa terpukul atau kena sanksi kartu kuning ataupun kartu merah ya, salah satunya kita kurang cerdik ataupun
kurang yang diharapkan sama permainan tersebut, salah satunya kita kan ada sliding tackle kayak gitu ya, terusnya kita body charge, ataupun luar daripada itu ya mungkin handsball atau kayak gimana, itu kan yang akan mempengaruhi ke permainan tersebut sehingga kita mendapatkan sanksi yang sangat luar biasa seperti kartu merah itu kan. Ketika kita melanggar di dalam kotak penalti juga itu kan tidak boleh, makanya harus diperlukan bermain dengan mentalitas yang sangat luar biasa ya. Itu memang kita harus bisa menjaga dan mendidik juga ke segi mental tersebut ya, karena di dalam permainan tuh lebih ke arah mental juga ya, yang mungkin gitu ya, yang diutamakan gitu. Hal apa yang bisa menyebabkan munculnya kartu merah? Ya kalau untuk kartu merah tersebut mungkin kenapa hal yang mendapatkan kartu merah itu, salah satunya yang tadi saya sudah sampaikan, salah satunya kita melanggar di dalam lingkaran kotak penalti tersebut, sehingga entah itu melanggar dari belakang juga, leading tackle dan lain sebagainya, itu body charge juga ketika terlalu berlebihan itu bisa mengakibatkan sanksi yang sangat luar biasa, apalagi di kotak-kotak. Kalau untuk sepak bola ya ini ya, kita berbicara untuk sepak bola. Kalau di dalam kotak-kotak yang disebut itu disebut kotak penalti, yang mungkin bakalan kena ya enggak kartu merah, yang mungkin kartu kuning, bisa mengakibatkan kerugian yang sangat luar biasa. Apa harapan Bapak untuk masa depan komunitas ini dan sepak bola di Indonesia secara umum? Kalau untuk secara umum memang yang saya tadi sudah sampaikan, yang saya harapkan juga kalau untuk umum ya mungkin prestasi ya, lebih ke prestasi ya, lebih ke prestasi di mana supaya kita nanti terpantau sama pihak pemerintahan, ditembuskan kan nanti ke kabupaten, terus ke KONI gitu kayak gitu. Dari prestasi tersebut ya memang kita harus lihat dulu dari prestasi tersebut, kita perlihatkan dulu ke pemerintahan daerah dulu prestasi-prestasi yang kita capai, lalu kita sesudah mencapai prestasi di salah satunya Liga Tarkam itu, kita bakal naik mungkin ya, naik ke kecamatan atau kabupaten ya, untuk prestasi kita ya mungkin itu yang akan salah satunya bisa mengkoordinir dari tim kita gitu. Untuk selanjutnya, apa sih bentuk dukungan atau support yang paling dibutuhkan untuk komunitas ini untuk terus berkembang? Ya, Support. kalau untuk support tersebut ya memang kita harus perlu dan lebih perlu juga gitu, dukungan dari kemasyarakatan tersebut ataupun pihak-pihak yang mau mengikuti turnamen tersebut seperti orang tua, keluarga. Kita kan perlu juga dukungan dari mereka ya, supaya si anak tersebut yang mengikuti turnamen mempunyai tenaga yang lebih atau power yang sangat luar biasa, supaya ngasih support juga supaya si mereka tuh semangat dalam menjalankan turnamen tersebut sehingga meraih prestasi juga gitu, untuk kemenangan, karena itu memang supportnya yang sangat kita harapkan dari keluarga masing-masing si anak tersebut yang mengikuti turnamen tersebut. Apa misalkan kan Bapak memulai pertandingan tapi Bapak kalah dalam pertandingan itu. Nah, Bapak biasanya bagaimana gitu perasaannya? Nah, untuk Sebagai itu ketua. saya sebagai ketua yang memimpin jalannya pertandingan, memang kalau untuk kecewa memang pasti manusiawi ya ada. Tapi di dalam pertandingan ada kalah ada menang, jadi saya juga nggak terlalu menekan kepada mereka atau anak-anak saya untuk harus menang nggak juga ya. Kita tetap berdiri tegak, semangat terus, apapun yang kalian alami di dalam pertandingan, entah itu mau kalah ataupun mau menang, tetap semangat aja. Untuk kecewa ya mungkin pastilah, ketika kita yang kita harapkan kemenangan ternyata kita kalah ya pasti kecewa, ada manusiawi ya. Tapi kita tetap dari saya sendiri ya ataupun rekan-rekan saya dari official tetap selalu mendukung ketika kita mengalami kekalahan ya, tetap kita mensupport kepada anak-anak supaya lebih meningkat lagi, tetap semangat dan raih terus prestasi yang
kalian inginkan gitu. Kalau itu wajar ya. Yang Iya. penting jangan menyerah gitu. Iya, tetap semangat, strong terus, tidak pernah menyerah gitu. Kalau untuk pengalaman pribadi ya. Adakah pengalaman pribadi yang berkesan selama Anda menjadi ketua komunitas? Kesan pribadi buat saya itu di dalam komunitas, mungkin kesan yang paling bahagia itu ketika meraih pertandingan, apalagi sampai ke juara gitu ya. Kesan tersendiri buat saya itu kebahagiaan aja, bahagia yang sudah saya pimpin ternyata berhasil sehingga menjadikan mereka juara gitu aja. Untuk selanjutnya, bagaimana Anda melihat peran Anda sebagai ketua dalam memajukan komunitas? Kalau untuk apa tadi? Bagaimana Anda melihat peran Anda sebagai ketua dalam memajukan komunitas? Jadi peran Bapak itu untuk memajukan komunitas. Kalau untuk memajukan komunitas, saya sendiri ya, yang saya jalan itu lebih ke semangat saya ya, untuk mereka tak pernah lelah ya, memberikan kesemangatan buat mereka supaya di dalam komunitas itu berjalan terus, tidak ada miskomunikasi. Yang saya harapkan itu tetap koordinasinya antara anggota dan ketua supaya kita berjalan dengan lancar gitu, supaya tetap si komunitas tersebut tetap berdiri gitu, maju terus. Kalau boleh tahu ya, bukan pengalaman sih, kayak hal yang bikin lucu di komunitas ini apa sih? Kalau untuk hal yang lucu memang sering terjadi ya di dalam pertandingan. Kesan saya buat yang saya lihat itu, yang paling berkesan buat saya ketika di dalam pertandingan, ketika bermain pas mau tendang bola lepas sepatu kayak gitu kan, itu yang hal-hal yang paling lucu. Tapi apalagi yang ketika saling berlari mengejar bola, apalagi si musuh tersebut dari belakang saling tarik menarik ya, apalagi kalau misalkan tarik menarik itu ke daerah bawah gitu ya, itu paling lucu gitu. Memalukan sekali. Gitu. Selanjutnya, apa sih pesan Bapak untuk pendengar podcast yang mungkin tertarik untuk bergabung dengan komunitas sepak bola? Kalau untuk itu ya saya mengikuti arahan dari seluruh ofisial ya, ketika ada yang podcast atau misalkan meliput di dalam pertandingan, lalu misalkan ada salah satunya dari wartawan misalkan untuk meliput kita, ya kita ngikuti aja arahan dari mereka. Kalau misalkan kita mau diangkat ke sisi yang lebih positif, dinaikkan prestasi kita, ya kita ngikut aja gitu. Ya, kita nggak lepas dari koordinasi kepada ofisial tersebut, apalagi di pertandingan tuh saya juga mempunyai coach ya yang memimpin jalannya pertandingan, ya kita tahu koordinasi dengan mereka di bidang ofisial. Untuk apa yang Anda harapkan? Apa yang Anda harapkan? Apa yang Anda harapkan mendengar dapat ambil dari wawancara ini? Maksudnya gimana? Kayak artinya kayak bukan Kesimpulannya dari podcast ini. Kalau untuk kesimpulan dari yang saya sudah sampaikan itu ya, memang terima kasih banget ya untuk anak-anak dari SMK Negeri 1 Majalaya ya, yang sudah mewawancarai dari komunitas saya ya. Semoga ke depan juga bisa menjadikan motivasi buat kalian ya, apalagi kalian masih muda ya. Apapun yang kalian pegang hobi, entah itu dari segi sepak bola, voli, basket dan lain sebagainya, itu saya sangat bangga sekali pada anak-anak penerus ya, bibit-bibit penerus. Semoga ke depan
kalian juga bisa menciptakan salah satunya prestasi yang tertinggi untuk orang tua kita ya. Saya juga sangat berterima kasih kepada adik-adik sekalian dan juga kepada bapak-bapak guru. Terima kasih gitu ya. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa bersesi foto-foto Boleh. untuk mendokumentasikan kepada pemateri. Boleh. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata atau ucapan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.